wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah wa nata'allam ta'limun fil intifaq zakar wa tazkir al ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair bi wa wajhihi wa qawlihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah taala untuk melanjutkan pengajian kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam karya Syekh Ali bin Samdin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu taala. Dan mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, masyarikul ardi wal magharibiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sedikit dulu bluetooth itu. Guys. Mulai lari hilang sekarang nih bos. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum fid darani ila an qala babut tama. Nah, bab ini bab yang baru ya. Ya karena kita kemarin telah selesai dari bab yang panjang luar biasa, masya Allah itu ya, yaitu tentang zikri al-tawfihi ta'ala wa minanihi alal ibad, dan itu udah sangat panjang, itu hampir sebulan itu belum selesai, baru selesai. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tamak ya, serakah. Tamak serakah itu. Apa itu tamak? Tamak, tomak. Jadi bahasa Arabnya itu tomak, Indonesianya tamak. Tama itu sudah jadi bahasa serapan ya. Arti dari tama itu adalah ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalq wa tashawwuful qalbi ila ghairi rabb wa huwa aslu syajaratid dul. Celino disebut bengi. Jadi tama itu adalah ketergantungannya hati dengan atau kepada segala apa yang ada di tangan manusia. Wa tashawuful qalbi ila ghairi rabb, dan hatinya itu meraung-raung, hatinya itu merindukan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu selalu mengharapkan pemberian-pemberian dari makhluk, pemberian dari manusia, menggantungkan dirinya, menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang tamak, orang yang serakah. Itu tuh. Dan tamak ini itu adalah aslu syajaratil dzul. Itu adalah pokok pangkal dari kehinaan. Makanya hal ini kenapa menjadi sebuah peribahasa dari kalangan di Indonesia terutama. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tuh, versi Arab kayak gitu. Al-yadul ulya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memiliki jiwa memberi, ya, itu lebih baik daripada orang yang memiliki jiwa yang meminta. Makanya hal ini kenapa sering disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, bahwa beliau itu gak mau menjadi seseorang yang menjual-jual agama atas nama, jadi menjual agamanya demi mendapatkan kekayaan atau mendapatkan kepentingan gitu ya. Justru beliau jadi yang sering saya sampaikan itu, terutama di pengajian-pengajian sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi Wujub Tahadduts bin Ni'am al-Idrak di juz 1 itu,
Beliau mengatakan bahwa saya itu nggak mau, tidak akan menerima pemberian dari seseorang yang meyakini akan kesolehan diri saya. Ya, karena saya merasa bahwa saya ini bukan orang yang soleh. Saya ini merasa bukan orang yang patut untuk dimuliakan lantaran kesolehannya, kewaliannya, ketakwaannya, dan seterusnya. Tapi jika seseorang itu memberikan saya suatu pemberian, tapi atas dasar apa? Dia cinta dengan saya, kepada saya, ya itu nggak masalah. Karena khawatir ketika saya menerima pemberian dari seseorang yang meyakini akan kesolehan atau kewalian diri saya, ketakwaan diri saya khawatir dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang yang alladzina yabi'una ad-dunya bil akhirah. Orang-orang yang menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Orang-orang yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Dan ini sebuah pelajaran penting, di mana jiwa kita sebagai seorang manusia ya harus seperti itu. Jadi jangan menjadi jiwa yang peminta-minta gitu ya. Jika ada kenalan orang yang baru, relasi dideketi, kemudian dia itu untuk dimintai untuk mendapatkan amplop lantaran dia meyakini bahwa diri kita adalah orang yang soleh. Nggak boleh seperti itu. Tapi ya kalau memang tidak mau mengikuti ajakan dari Syekh Abdullah Al-Basri, silahkan, karena kita hanya menyampaikan itu. Oke, untuk hikmah yang pertama, kata Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidaklah panjang aghsanu dhullin, dahan-dahan kehinaan, illa, kecuali ala badri tama'in, kecuali atas. Badr itu aslinya ini winai, apa winai itu? Bibit. Kecuali berdasarkan atas bibit ketamakan. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam hikmahnya, beliau mengatakan tidaklah dahan-dahan kehinaan itu berkembang, memanjang, kecuali didasari atas bibit ketamakan. Ya intinya ketamakan itu bisa membawa seseorang kepada kehinaan, gitu kan? Kehinaan seseorang itu tidak akan bertambah, tidak akan semakin berkembang, kecuali ketamakan dalam dirinya itu semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi ketamakan yang ada dalam diri seseorang, maka kehinaan yang ia dapatkan itu akan menjadi berlipat ganda. Gitu tuh. Sehingga hal ini mengajarkan kepada kita apa? Agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tamak. Kan kalau tamak tadi itu sesuai dengan definisi, yaitu tidak menggantungkan diri kepada Allah, justru menggantungkan diri kepada makhluk, meminta-minta. Apalagi terutama di kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah, biasanya mereka memperlihatkan kesolehannya, ibadahnya, keilmuannya untuk mendapatkan pemberian dari orang lain. Jadi dia berdakwah itu agar dia mendapatkan amplop, bukan berdakwah untuk memberi kepada umat, tapi agar dia mendapatkan sesuatu dari umat. Berdakwah bukan seperti Rasulullah yang membagi-bagikan harta kepada umat, tapi justru sebaliknya dia meraup keuntungan dari umat. Apa bedanya orang yang seperti ini dengan para ahlul kitab? Ya kan? Yang mana mereka itu apa? Merubah kitab suci mereka demi mendapatkan receh. Gitu tuh. Nah, sehingga hal ini sangat berbahaya gitu kan. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam jangan sampai seperti itu. Makanya dalam sebuah pernyataan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala,
Beliau mengatakan aistu min naf'i nafsi li nafsi fa kaifa la ayasu min naf'i ghairihi laha wa rajautu Allah li ghairihi wa rajautu Allah li ghairi fa kaifa la arjuhu li nafsi. Jadi kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, saya ini menjadi orang yang sudah berputus asa dari diriku, dari jiwaku, memberikan manfaat kepada diriku, kepada nafsuku, untuk nafsuku. Maka bagaimana saya itu tidak berputus asa untuk orang lain, ya, untuk memberi manfaat kepada orang lain, ya, yang tujuannya adalah demi kemanfaatan nafsuku. Gampangnya, saya ini beribadah segala macam, gitu kan. Beribadah segala macam itu bukan untuk diriku, gitu tuh, bukan untuk diriku, ya kan. Saya memberikan manfaat untuk diriku demi kemaslahatan diriku, itu tidak saya lakukan. Apalagi saya memberikan manfaat orang lain kepada orang lain agar manfaat ini juga didapatkan oleh diriku. Nah, sehingga yang beliau harapkan hanyalah wa rajautullaha li ghairi kama rajautu li nafsi. Maka yang saya harapkan itu adalah Allah, baik untuk diriku atau selain diriku. Kenapa? Ya karena tadi ketika seseorang itu mengharapkan kemanfaatan, dia beramal, dan amal ini adalah tujuan agar dirinya menjadi suci, menjadi dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya. Itu kan masih selain Allah. Surga itu selain Allah, gitu kan. Ibadah, ya kan, ibadah ini manfaatnya kembali kepada diri kita, ya kan. Ini tidak sesuai dengan target yang dituju oleh para ulama sufi. Apalagi saya melakukan suatu hal, katakanlah mengajar, gitu kan, mengajar untuk orang lain, yang manfaatnya itu untuk siapa? Untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Ya nggak mungkin dilakukan oleh beliau, gitu kan. Nah, sehingga yang beliau harapkan itu apa? Yang saya inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dikenal oleh selain diriku, gitu kan. Apalagi diriku pasti juga mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mengharapkan selain Allah. Ya karena kalau seseorang itu mengharapkan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehinaan apalagi yang akan dia dapatkan, baik masa sekarang atau yang akan datang, gitu tuh. Tapi ketika seseorang itu hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu untuk dirinya atau untuk selain dirinya, itu pasti kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh. Makanya dalam kesempatan yang lain, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, coba sih ajari saya apa itu ilmu kimia." Jadi ilmu kimia kalau di zaman dulu itu adalah merubah dari satu benda kepada benda yang lain. Ya katakanlah dari ini pulpen misalnya yang terbuat dari plastik, itu bisa dirubah menjadi pulpen yang dari emas. Itu kimia itu kalau zaman dulu. Ya, kalau sekarang kan beda lagi ilmu kimia itu yang bisa dipelajari di sekolah. Ketika beliau itu ditanya tentang kimia, "Wahai Syekh, bagaimana sih kimia itu? Atau cara seseorang untuk bisa menguasai ilmu kimia?" Nah, kata beliau, "Akhrijil khalqa min qalbik waqta ya'saka min rabbik an yu'tiyaka ghayra ma qusima laka wa laysa yadullu ala fahmil abdi kasratu ilmihi wala mudawamatuhu ala wirdihi wa innama yadullu ala nurihi wa fahmihi ghinahu bi rabbihi wa hiyashuhu ilaihi bi qalbihi
wa taharruzuhu min dhikr tama wa tahallihi bi hilyatil wara wa bidzalika tahsunul a'mal wa tazkul ahwal. Jadi kata beliau, keluarkanlah selain Allah dari hatimu. Satu. Yang kedua, putuskanlah keputusasaan. Potonglah keputusasaan dari Tuhanmu untuk memberimu selain bagianmu. Maksudnya, kalau yang kedua nih ya, apa yang tidak akan menjadi bagian kita, itu jangan kita harapkan. Gitu. Wa ma usim lak hasilun ladai. Ya karena sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita itu pasti akan sampai. Gitu. Sementara apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pasti akan nyampe kepada diri kita. Karena apa? Kita harus mengeluarkan makhluk dari hati kita. Kemudian kita jangan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala selain dari bagian kita, ya karena walaysa yadullu ala fahmil abdi kasratu ilmihi wala mudawamatuhu ala wirdihi. Ya karena banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dawamnya, ajaknya seseorang dalam membaca wirid, itu tidak menunjukkan pemahaman seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ilmu thariqah itu seseorang tidak boleh hanya menelaah kitab, mempelajari kitab, kemudian dia amalkan sendiri dan seterusnya, sehingga setelah itu dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Karena berapa kali Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu mencoba hal yang demikian, ternyata gagal terus gagal dan gagal. Gitu kan? Barulah ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini bertemu dengan gurunya Syekh Ali Al-Khawas, barulah beliau itu bisa mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Syekh Abdul Hasan Asy'adzili rahimahullahu taala melanjutkan, wa innama yadullu ala nurihi wa fahmihi ghinahu bi rabbih. Sehingga yang bisa menancapkan pemahaman seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ghinahu bi rabbih, merasa cukup dengan Tuhannya, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhiyashuhu ilaihi biqalbih, dan juga ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Wa taharruzuhu min riqqit tama, dan juga terjaganya orang ini dari kehinaan tamak. Wa tahallihi bihilyatil wara, dan dia menghiasi diri dengan perhiasan wira'i. Wa bidzalika tahsul a'mal, sehingga amal-amal yang kita perbuat ketika kita hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada selainnya, maka amal-amal kita akan memiliki kualitas yang baik. Wa tazkul ahwalu, dan ahwal, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang dialami oleh seorang hamba itu menjadi apa? Suci. Ini sehingga dari hal ini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran di mana ya kita harus menghindari ketamaan, karena sifat tamak, mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah penyakit yang kronis, suatu penyakit yang parah, Tuhan. Ya, tapi tentunya untuk mencapai hal ini, ya tentu kita harus memiliki seorang pembimbing yang membimbing kita untuk bisa melepaskan diri kita dari penyakit-penyakit yang diantaranya adalah ketamakan ini. Itu kan, maka data syai'un mithlul wahmi wallahu ta'ala a'lam bisa. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini, dan yang kedua akan kita lanjutkan dengan kitab pembacaan Syarah Manaqib karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah